Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Hizbullah. Saya berasal dari jurusan Ilmu Kelautan Angkatan 2020 dari Universitas Riau. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang osmoregulasi dan urogenital. Ikan pada umumnya memiliki perbedaan konsentrasi garam antara cairan di dalam tubuh dan lingkungan sekitar. Suatu sistem untuk mengatur atau mempertahankan konsentrasi garam dalam tubuh disebut dengan sistem osmoregulasi. Pada ikan air tawar umumnya memiliki kondisi tubuh hipertonik, yakni konsentrasi air di luar tubuh lebih kecil daripada air dalam tubuh. Proses yang terjadi di dalam tubuhnya adalah difusi dengan air konsentrasi kecil masuk ke dalam tubuh, terutama melalui insang. Ketika terjadi proses osmoregulasi, kelebihan air dikeluarkan dalam bentuk urin yang cair dan banyak. Namun, ketika proses osmoregulasi terganggu atau terhambat, air tertimbun dan proses metabolisme tidak dapat berjalan lagi. Pada ikan air laut, umumnya memiliki kondisi tubuh hipertonik, yakni konsentrasi air di luar tubuh lebih besar daripada air di dalam tubuh. Proses yang terjadi dalam tubuhnya adalah osmosis, air dengan konsentrasi kecil keluar dari dalam tubuh, terutama melalui insang. Ketika terjadi proses osmoregulasi, kekurangan air diatasi dengan cara minum air dalam jumlah banyak. Urin sedikit dan pekat. Namun, ketika proses osmoregulasi terganggu, air keluar dari dalam tubuh dan proses metabolisme tidak berjalan lagi. Ada dua jenis yang dapat mengatur sistem osmoregulasi dalam tubuhnya, yakni ikan diadromus dan ikan euryalin. Ikan diadromus yakni ikan yang dapat hidup di air tawar dan air laut. Ikan diadromus terbagi dua, yakni ikan anadromus dan ikan catadromus. Ikan anadromus adalah ikan menetas di air tawar dan kemudian pindah ke air laut untuk mencari makan dan tumbuh biak. Ikan akan kembali ke air tawar untuk berproduksi, contoh ikan salmon. Sedangkan ikan catadromus adalah ikan yang menetas di air laut dan pindah ke air tawar untuk makan dan tumbuh berkembang. Pada waktu berproduksi kembali lagi ke laut. Pada ikan-ikan diadromus ini, kemampuannya untuk hidup pada air dengan salinitas yang berbeda tergantung dari tahapan dalam hidupnya. Proses perkembangan kemampuan osmoregulasi ini seiring dengan proses perubahan fisiologi dan morfologi. Ikan ini tidak dapat bolak-balik dari air tawar ke air laut atau sebaliknya. Sedangkan euryalin adalah dapat hidup air tawar dan air laut sebolak-balik dari tawar ke laut. Ikan mampu menyesuaikan mekanisme osmoregulasi dengan cepat, tergantung dari kecepatan mereka dalam berpindah habitat, misalnya ikan trout dan belut. Saat hidup di air tawar, mereka tidak minum air, tetapi saat hidup di laut, mereka minum air 4/15% dari berat tubuh atau per hari. Ada juga ikan-ikan yang merubah fungsi ginjalnya untuk beradaptasi terhadap air laut. Proses filtrasi pada ginjal berhenti dan proses penyerapan air meningkat. Begitu sebaliknya pada ikan yang beradaptasi dengan air tawar. Selanjutnya, sistem urogenital. Sistem urogenital adalah semua sistem berupa ginjal dan lubang pengeluaran hasil metabolisme atau feses. Pada sistem ini tentu yang paling berperan adalah organ ginjal. Struktur dan cara kerja ginjal pada ikan bervariasi, tergantung dari habitat di mana ikan tersebut hidup. Biasanya ginjal berkaitan dengan sistem reproduksi dan sistem pembentukan darah atau hemopoietik atau pada ikan. Bentuk ginjal umumnya lunak, memanjang di bagian dorsal dari rongga tubuh, di sebelah ventral dari vertebrae berwarna merah tua atau berpasangan. Bagian depan biasanya berfungsi untuk reproduksi, pembentukan darah atau jaringan limfoid dan hemopoietik. Bagian belakang untuk sistem ekskresi. Perbedaan sistem ekskresi pada ikan air tawar dengan ikan air laut. Pada ikan air tawar cenderung menyerap air dari lingkungannya dengan cara difusi, memiliki insang yang secara aktif, memasukkan garam dari ring.